Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainian Zain, NIM T 2019-1133. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep fikih ibadah, yang dalam hal ini saya membaginya menjadi beberapa poin. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih. Nah, fikih secara bahasa memiliki arti pemahaman atau ilmu yang mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih memiliki arti ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan orang mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil terperinci. Nah, itu pengertian dari fikih baik secara umum ataupun secara istilah. Poin kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah. Nah, ibadah sendiri secara bahasa memiliki arti taat, tunduk, dan pengabdian. Sedangkan ulama fikih sependapat bahwa ibadah adalah apa-apa yang dikerjakan untuk mendapat ridho Allah dan mengharapkan pahala atau ganjaran di akhirat. Sedangkan secara umum, ibadah memiliki arti segala perbuatan orang Islam yang halal dilaksanakan dan diniatkan ibadah. Jadi secara umum, ibadah memiliki arti segala perbuatan orang Islam yang halal dilaksanakan dan diniatkan ibadah. Jadi jika disambungkan, fikih ibadah adalah khususnya dalam ibadah khos, yaitu seperti thaharah, sholat, zakat, puasa, kurban, dan akikoh, di mana dalam hal itu juga terkena hukum-hukum syara' dan bisa diniatkan untuk ibadah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin ketiga, di sini ada dasar yang menjadi ibadah, yaitu dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Jadi dari kalimat ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah menciptakan kita, jin, itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu poin ketiga. Poin selanjutnya adalah hakikat ibadah. Hakikat ibadah di sini ada dua. Yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan yang Allah cintai dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepadanya. Jadi kita melaksanakan ibadah harus dengan rendah diri. Kita harus ikhlas untuk melakukannya. Nah, poin selanjutnya adalah macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama dari segi pelaksanaannya. Nah, dari segi pelaksanaannya itu di sini dibagi lagi, yaitu ibadah jasmaniyah dan ibadah ruhaniyah. Contohnya ibadah jasmaniyah dan ruhaniyah seperti sholat. Selanjutnya ibadah ruhaniyah dan malikiyah, contohnya seperti zakat, dan ibadah ruhaniyah, jasmaniyah, dan malikiyah seperti haji. Selanjutnya, macam-macam ibadah dilihat dari segi perseorangan atau masyarakat. Di sini ada 2, yaitu ibadah fardi dan ibadah ijtima. Ibadah fardi ini contohnya apa? Sama, sholat dan puasa. Sedangkan ibadah ijtima adalah sholat jamaah, zakat, haji, itu termasuk ibadah ijtima. Yang ketiga dilihat dari segi bentuk dan sifat ada 4, yaitu yang pertama ibadah kaul, seperti berzikir, tahlil, sholawat. Nah, itu ibadah kaul. Selanjutnya ibadah yang sudah terperinci perkataan dan perbuatan. Nah, jadi ibadah terperinci dari perkataan dan perbuatan seperti sholat. Di situ kita mencontohkan ucapan doa, ucapan zikir, memohon kepada Allah, serta kita melakukan perbuatannya. Yang ketiga, ibadah yang tidak ditentukan pelaksanaannya seperti berjihad. Kenapa berjihad?
Karena ketika kita berjihad, kita tidak pernah menentukan kapan itu waktunya. Yang keempat, ibadah dalam bentuk menahan diri. Menahan diri sudah jelas, yang kita melakukan menahan diri seperti puasa. Ketika kita puasa, kita wajib menahan diri dari segala sesuatu, makan, minum, berkata kotor, dan lain sebagainya. Nah, poin selanjutnya adalah prinsip-prinsip ibadah. Nah, prinsip-prinsip ibadah ini terbagi juga. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara. Yang keempat, dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi ketika kita ibadah, kita harus dapat menyeimbangkan mana yang di dunia, mana yang di akhirat. Ketika kita beribadah, maka fokuskanlah diri kita kepada urusan akhirat. Selanjutnya, tidak berlebih-lebihan. Ini yang terakhir, mudah dan meringankan. Jadi ketika kita ibadah, jangan jadikan ibadah itu sebagai beban bagi kita, tapi jadikanlah ibadah itu sebagai kebutuhan kita, sehingga kita merasa semuanya berjalan dengan mudah dan meringankan. Nah, poin selanjutnya, syarat diterimanya ibadah. Nah, syarat diterimanya ibadah itu juga penting kita ketahui. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah semata. Jadi kita melakukan ibadah jangan mengharapkan agar kita masuk surga, agar kita tidak masuk neraka, tapi kita fokuskan pada rasa syukur kita kepada Allah. Jadi ikhlas tanpa mengharapkan apapun, itu menjadi lebih baik. Yang kedua adalah sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi kita umat Islam tentunya pasti bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meninggalkan riya. Jadi ketika kita ibadah, tidak usah kita pamerkan kepada tetangga. Misalkan, iya saya tadi amal di masjid. Nah, itu tidak boleh. Ya. Yang terakhir adalah muraqabah. Apa muraqabah? Yakin bahwa Allah ada dan selalu di samping kita. Jadi ketika kita ibadah, kita bayangkan bahwa Allah itu selalu melihat kita, sehingga apa yang kita lakukan semata-mata kita merasa sopan akan adanya Allah tersebut. Nah, poin selanjutnya adalah alasan perlunya ibadah. Kenapa kita harus beribadah? Kenapa? Karena kita manusia diciptakan untuk ibadah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat yang saya bacakan tadi. Kita manusia yang memang diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, poin yang terakhir adalah fungsi ibadah. Nah, fungsi ibadah ini yang pertama adalah mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Jadi fungsi ibadah ini menyambungkan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Ibadah, tentunya kita orang Islam sudah menjadi kewajiban untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi ibadah juga mendidik kita untuk menjadi manusia yang ingat akan kewajibannya. Dan yang terakhir adalah melatih diri untuk disiplin. Iya, ibadah juga dapat melatih diri kita untuk menjadi disiplin. Nah, mungkin sekian pembahasan dari konsep fikih ibadah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.